Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmalia Desasana dengan NIM 2411179 dari kelas PAI 2G Fakultas Tarbiyah YIN Syekh Abdul Rahman Siddiq, Bangka Belitung. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Statistika Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Mahfuz Reza Pahlevi, MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang uji normalitas, lebih tepatnya uji Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan aplikasi SPSS. Aplikasi SPSS sendiri merupakan aplikasi resmi dari IBM atau International Business Machine, dan SPSS sendiri kepanjangan dari Statistical Package of Service Solution. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu uji normalitas, lebih tepatnya uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, kasus kali ini yaitu SMA Negeri 1 Sungai Liat berencana mengadakan pelatihan literasi digital. Untuk mengukur pemahaman awal siswa, mereka mengambil sampel acak 25 siswa kelas 12 IPS 2 dan memberikan tes singkat tentang pengetahuan dasar literasi digital. Berikut adalah skor tes dari 25 siswa tersebut. 70, 75, 68, 80, 72, 65, 78, 71, 82, 69, 76, 73, 85, 67, 79, 74, 81, 66, 77, 70, 75, 68, 80, 72, 76 dengan alfa sama dengan 0,05. Selidikilah apakah data skor tes pengetahuan dasar literasi digital siswa SMA Negeri 1 Sungai Liat ini berdistribusi normal. Hipotesisnya sudah diuraikan. A0, data yang diuji berdistribusi normal. 1, data yang diuji tidak berdistribusi normal. Pengambilan keputusan. Jika nilai FT dikurang FS kurang dari nilai tabel Kolmogorov-Smirnov, maka H0 diterima, H1 ditolak. Jika nilai FT dikurang FS lebih besar dari nilai tabel Kolmogorov-Smirnov, maka H0 ditolak, H1 diterima. Langsung saja kita salin terlebih dahulu nilainya. Langsung saja kita ke Excel. Nah, kita copy di sini. Setelah seperti ini kan belum sesuai kolom, harusnya kan 70 di kolom A, 75 di kolom B, dan seterusnya. Untuk membuat kolom seperti itu, kita perlu ke menu data. Tapi ini text to columns. Nah, kita klik next, dan finish. Setelah sesuai kolom seperti ini, tapi masih ada komanya, kita akan menghilangkan komanya terlebih dahulu. Kita copy dulu, dan kita kembali ke menu home. Kita pilih find and select. Kita pilih replace, ketik koma, kita klik replace all. Oke. Terus setelah seperti ini, untuk masuk ke SPSS-nya harus berbentuk vertikal kan. Ini masih horizontal. Untuk mengubahnya kita salin terlebih dahulu, tapi sudah disalin, kita hanya perlu menekan kolom ketiga ini. Kita ke paste. Ini paste yang transpose. Setelah seperti ini, kita langsung saja ke SPSS-nya. Kita ke variable view. Kita kasih namanya skor tes. Enter. Nah, setelah muncul seperti ini, kita hanya perlu mengubah measure-nya saja. Sebenarnya tidak perlu, kita pilih scale karena dia angka. Kita ke data view. Nah, kita ke Excel terlebih dahulu untuk mengcopy. Ini kita copy, Ctrl C, kembali ke SPSS-nya. Nah, kita copy di sini. Nah, sudah seperti ini. Kita ke menu analyze. Kita pilih non-parametric test, kemudian package dialog, dan
sampel KS atau sampel kolmograf Smirnov. Setelah muncul jendela proses, kita hanya perlu mengklik tanda panah ini. Setelah berpindah ke sebelah kanan, kita klik OK. Nah, sekarang muncul jendela output. Kita untuk melihat nilai mutlak, kita hanya perlu melihat most extreme difference. Ada absolute, positif, dan negatif. Kita hanya perlu melihat yang absolutnya saja. Di sini ada 0, ada titik 087. Di depan 0 ini kita menambahkan, di depan titik ini kita menambahkan 0 lagi. Karena ada titik. Jadi 0,087. Kita kembali ke format praktikum. Kita ubah ininya, ubah nilai mutlaknya. Nilai mutlak FT dikurang FS tadi 0,087. Nah, kolmograf tabel dengan alfa sama dengan 0,05 dan M-nya tadi 25 jumlah sampel. Didapat. Nah, didapat ini kolmograf tabelnya, kita kembali ke Excel. Dan di sini sudah ada kolmograf tabelnya. Kita hanya perlu mengubah N-nya saja atau jumlah sampel. Tadi 25, enter. Nah, PS tabelnya sudah berubah. Kita tinggal copy saja. Langsung kita pindah ke format praktikum. Kita copy di sini. Nah, ini kesimpulan. Karena nilai tertinggi FT dikurang FS sama dengan tadi 0,087. Kurang atau lebih dari kolmograf tabel. Kolmograf tabelnya tadi ini kita salin saja. Ini contohkan di sini, copy. Nah, setelah seperti ini, berarti nilai mutlak FT dikurang FS sama dengan 0,087 kurang atau lebih dari kolmograf tabel sama dengan 0,2727200. Karena 0,0 dengan 0,2 lebih dari, jadi lebih dari nilai mutlak FT kurang FS-nya, maka lebihnya kita hapus karena nilai mutlak FT kurang FS-nya kurang dari kolmograf tabelnya. Nah, di sini juga kita ubah jadi 0,087 kurang dari 0,27200. Nah, yang lebih darinya kita hapus saja. Nah, sekarang H0-nya. Maka H0 diterima atau ditolak, H1 ditolak atau diterima. Kita lihat ininya, pengambilan keputusan. Jika nilai FT dikurang FS kurang dari nilai tabel kolmograf Smirnov, maka H0 diterima, H1 ditolak. Jadi H0-nya diterima ya. H0-nya diterima, ditolaknya kita hapus saja. Satunya ditolak, diterimanya kita hapus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa skor tes berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal. Kita lihat hipotesisnya. Kalau H0-nya diterima, H0 diterima, data yang diuji berdistribusi normal. Jadi ini kita nanti berdistribusi normal. Tidak berdistribusi normalnya kita hapus saja. Nah, maka kasus kali ini H0 diterima, H1 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa data skor tes berdistribusi normal. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.